Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Engkau boleh berikan bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, terambil dari kitab Imamat. Imamat pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Ya, saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Ayat 1 dan 2. Dan kelima ya, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, ayat yang kelima, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya pulang ke kampung halaman saya. Saat itu orang tua saya meninggal, begitu ya. Nah, orang tua saya atau mama saya itu senang sekali mengoleksi barang-barang perlengkapan dapur. Ya, mulai panci, dandang, alat-alat masak, ya, rantang, seperti itu. Dia sangat senang sekali. Nah, suatu kali waktu mama meninggal, ada beberapa orang itu pernah pinjem tapi belum pernah dikembalikan. Ada juga yang pada saat mama nggak ada, pikirnya nggak ada yang ngopeni. Ada juga yang membawa pulang ke rumahnya, begitu. Nah, menariknya, nggak tahu bagaimana, tiba-tiba semua barang-barang yang beberapa orang lakukan itu dikembalikan semuanya. Alasannya karena mama itu datang kepadanya dan meminta barang-barangnya dikembalikan. Ya, menurut saya cukup unik ya. Saya nggak tahu begitu ya, bagaimana pengalaman itu bisa terjadi, begitu ya. Apakah entah itu muncul karena rasa bersalah karena barang yang dipinjam belum dikembalikan dan orangnya tidak ada, atau karena waktu mengambil, begitu ya, pikirnya nggak ada masalah tapi hati nurani berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga pernah demikian ya. Kita mungkin pinjam barang orang, atau dipinjami orang, atau ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian kita entah lupa mengembalikannya, atau orangnya sudah, ya sudahlah, anggap saja sudah diberi, begitu, sehingga kita lupa untuk mengembalikannya. Nah, dalam perjanjian lama ya, dalam kehidupan orang-orang zaman dahulu, itu ada aturannya. Itu ada hal-hal yang memang harus diselesaikan. Jika ada orang yang bisa dikatakan dengan sengaja, begitu ya, menyembunyikan, tidak mengakui barang titipan, itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya jelas ya tadi, bagaimana mereka harus membayar gantinya sepenuhnya. Bahkan dikatakan menambah 1/5 dari apa yang mereka ambil atau apa yang mereka titipkan. Wah, seandainya begitu ya, hal ini juga berlaku di dalam kehidupan kita hari ini. Ini juga baik juga ya, jika ini terus kita terapkan. Bukan masalah tambahannya, tetapi lebih kepada rasa tanggung jawabnya, begitu ya. Saya masih menemukan terkadang ada orang itu bisa lupa, begitu ya, akan apa yang mereka lakukan. Apakah mereka meminjam sesuatu? Biasanya kalau orang pinjam uang itu gampang lupa, begitu, sehingga kadang orang yang mau menagih pun juga merasa tidak enak. Nah, ini juga sebenarnya perlu menjadi perhatian buat kita. Jangan kita menganggap kebaikan orang itu sebagai sebuah kewajiban untuk membantu atau menolong kita. Nah, melalui barang pinjam-meminjam ini, coba kita ya merenungkan, ada nggak ya barang-barang kita yang ada di rumah kita ini,
atau apa yang ada pada kita hari ini merupakan barang pinjaman yang belum kita kembalikan atau belum kita selesaikan. Mungkin kita tidak melihat pada hukum yang berjalan pada saat itu mengembalikannya dan 1/5 dari nilainya, tetapi lebih bagaimana kita bertanggung jawab. Bisa jadi orangnya sedang menunggu ya apa yang kita pinjam. Bisa jadi orangnya sedang menanti barang-barang yang mungkin mereka sedang mencari barang-barangku ini hilang kemana begitu ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita di posisi yang sedang menunggu barang kita untuk dikembalikan. Ya, kiranya kita berdoa ya supaya orang-orang juga ingat. Sedangkan orang-orang yang meminjam atau yang dititipkan ya, menyadari bahwa oh iya, ini barang bukan milik saya, seharusnya saya kembalikan. Ya, setiap kita bisa mengalaminya. Saya nggak tahu ya dalam bentuk apapun itu, ya mari kita selesaikan ya. Jangan buat orang lain menunggu ya apa yang seharusnya tidak perlu mereka tunggu. Ya seperti kita mengembalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita tetapi milik orang lain itu. Biarlah mereka menikmati, menerima apa yang menjadi bagian mereka ya. Dan kita juga bisa lebih lega menggunakan apa yang ada pada kita. Dengan menyadari kalau memang ini bukan bagian kita, bukan milik kita, dengan status meminjam misalnya, ya sudah kita selesaikan. Ya, apalagi ada yang tidak mengakuinya. Wah, itu lebih berbahaya ya. Kasihan nanti ya. Nah, oleh sebab itu, ya kecuali ada kesepakatan tertentu, ya pinjam dengan jangka waktu tertentu, atau ada kesepakatan pembicaraan tertentu, is okay. Tapi dalam bagian ini berbicara lebih kepada jangan lupakanlah. Atau justru tidak mengakui bahwa hal itu pernah ada. Begitu ya. Jadi hal-hal demikian Tuhan atur. Kenapa? Ya saudara bisa bayangkan kalau itu di posisi kita ya. Kita entah nitip barang atau kita dipinjemi sesuatu dan orang tidak mengembalikan, itu kan rasanya pasti berbeda. Nah, biarlah perasaan itu juga ada di dalam diri kita ketika kita ya, apakah kita meminjam, apakah kita dipinjami, apakah kita dititipkan sesuatu begitu, sehingga kita bisa merasakan oh iya, orang lain pasti sedang menunggu. Ya, apalagi kalau kita berbicara itu bukan milik kita, bukan hak kita, bukan bagian kita. Kalau itu bagiannya, itu haknya, nggak ada masalah. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara juga ada. Ya, apakah itu bentuknya fisik, ya, atau mungkin dalam bentuk yang lain, ya, saya tidak tahu. Tapi jika ada, mari, yuk kita coba cek-cek, ya, di dalam keluarga kita, rumah kita, ada nggak hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita, tapi ada di tempat kita. Nah, kalau bisa ya kita kembalikan, ya. Jangan dianggap, udahlah dilupakan saja, jangan, ya. Dan kiranya Tuhan menolong kita sehingga hal ini juga tidak menjadi penghalang ya. Apakah itu dalam relasi, apakah itu dalam hubungan begitu, ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Nah, kiranya ini boleh menolong dan mengingatkan kita akan tanggung jawab kita ya. Firman Tuhan juga sudah mengingatkan supaya kehidupan bersama ini menjadi lebih baik ya. Dan kita minta ampun dan kita mengampuni orang-orang yang memang dengan sengaja melakukan hal-hal yang demikian ya. Syukur-syukur karena lupa begitu ya, sehingga kita bisa segera memperbaikinya, tetapi tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau boleh mengingatkan kami tentang barang-barang yang mungkin kami tidak akui atau yang kami merasa memilikinya padahal itu bukan milik kami. Ampuni ya Tuhan, ada banyak hal-hal yang demikian seringkali juga terjadi, baik di dalam keluarga, di dalam relasi, dalam pekerjaan, maupun dalam hal-hal yang melayani sifatnya. Terima kasih Tuhan Kau ingat-ingatkan kami, tolong kami juga mengembalikan apa yang bukan milik kami, sehingga kami juga menyadari bahwa orang lain pun mungkin juga membutuhkan sebagaimana yang hari ini mereka sedang nantikan. Kami menyadari posisi kami, dan kiranya Tuhan juga memampukan setiap kami menyadarinya, bahwa setiap kami punya tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk orang-orang juga yang sedang menanti, orang-orang yang mungkin sedang berjanji akan sesuatu, untuk meminjam sesuatu dan akan mengembalikannya. Kami berdoa Tuhan juga kuatkan teguhkan orang-orang yang melakukannya. Jika ada di antara kami, Tuhan juga ingatkan kami untuk kami bisa juga mengingat dan menyelesaikan apa yang seharusnya kami boleh selesaikan, dan kami rindu Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong dan memampukan setiap kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apa yang ingin orang lain lakukan, mari kita melakukannya. Demikian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.